tendensinya untuk oh semua gue handle sendiri, gue akhirnya stres sendiri, drowning sendiri, lelah sendiri gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi repot sendiri gitu kan. Nah sebaiknya hal-hal tersebut dilakukan, dan untuk maintain jangan lupa untuk lakukan me time, menjaga kestabilan semuanya. Penting bagi setiap ibu untuk melakukan me time. Halo sahabat Nova semuanya, saya Ayu Sutomo, Sekolah Anak, Remaja, dan Keluarga. Dan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak. Yang pertama, ibunya harus mengenal baik dirinya. Kenapa? Karena kalau ibunya kenal baik dengan dirinya, ibunya akan tahu hal-hal apa sebetulnya yang membuat dia stres. Kalau ibu kenal kondisi diri dia dengan baik gitu ya, ibu akan tahu bahwa dari mana sebetulnya sumber semua ekspektasi-ekspektasi dan pola pikir yang ada dalam kepala ibu, yang pada akhirnya berpengaruh pada pola asuh dan kadang-kala membuat ibu menjadi stres. Kemudian itu yang harus dilakukan. Jadi kenali diri dengan baik, kenali level of energy kita, kenali emotional button atau hal-hal apa yang menjadi pemicu emosi ibu. Kemudian kenali juga kenapa ya saya tuh concern banget terhadap isu yang ini. Nah, kalau sudah kenal dengan baik, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan ibu. Satu, ketika kita tahu, wah kayaknya saya nggak kuat nih dengan isu yang ini, saya mundur dulu ya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Atau ibu bisa menyesuaikan, oh ya kayaknya saya tuh tipe ibu yang apa-apa tuh harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Mengenal diri dengan baik artinya adalah ibu paham dari mana ya akarnya permasalahan saya jadi ibu yang harusnya tuh kok semuanya serba harus harus harus. Kalau ibu kenal dengan baik dari mana itu datangnya gitu kan ya, ibu pada akhirnya bisa paham oh ya ini kayaknya nggak tepat deh. Yuk kita benerin. Nah, dengan modalitas yuk kita benerin itu sebenarnya sudah membantu ibu untuk memperbaiki kondisinya. Nah, kedua itu kan ya, yang pertama kenali dulu kondisi apa yang menjadi, kenali diri kita dengan sangat baik itu, hal-hal apa yang menjadi trigger emosi kita, hal apa yang paling bisa kita terima itu, termasuk hal-hal apa yang kita senangi. Jadi ibu itu sendiri paham kalau lagi bete, saya first aid-nya ngapain ya? Nyanyi kah? Makan kah? Olahraga kah? Ngobrol sama pasangan kah? Dan yang lain-lain. Kayak gitu. Jadi setelah kenal, selain kenal sumber stres kita apa, selain kenal kenapa kita mudah atau rentan jadi stres, kenali pula cara-cara apa yang biasa ampuh kita lakukan saat berhadapan pada situasi-situasi yang sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kondisi tubuh dengan pola hidup yang benar dan teratur. Kenapa? Karena ngaruh banget yang namanya pola tidur, pola makan, kemudian pola olahraga dengan kondisi kesehatan mental. Bukan hanya ibu, tapi semua orang. Makanya kesehatan mental nggak bisa berdiri sendiri tanpa pola hidup yang benar dan yang sehat gitu. Karena biasanya pola hidup yang tidak benar dan tidak sehat akan ngaruh ke kesehatan mental kayak gitu. Lalu jadi kondisi ibunya harus dijaga gitu. Ibunya harus ya apa berikan waktu untuk menata atau punya schedule yang tepat gitu. Walaupun artinya nanti kalau mau menata schedule dengan tepat gitu kan akan butuh yang namanya support system gitu. Nah, ibu juga harus mampu untuk menyampaikan dengan cara baik kebutuhan-kebutuhan apa yang ia butuhkan dari support systemnya. Artinya harus apa? Harus berlatih untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan ibu kepada support systemnya. Karena kadangkala bukan gak ada support system, tapi tidak memberikan kesempatan bagi support system untuk memberikan bantuan kepada ibu. Tendensinya untuk, oh semua gue handle sendiri, gue akhirnya stres sendiri, drowning sendiri, lelah sendiri gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi repot sendiri gitu kan. Nah sebaiknya hal-hal tersebut dilakukan. Dan untuk maintain, jangan lupa untuk lakukan me time, menjaga kestabilan semuanya. Penting bagi setiap ibu untuk melakukan me time. Nah kadangkala bagi ibu tuh suka merasa bersalah pada saat melakukan me time. Aduh ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin kerjaan rumah gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa digeser dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi untuk mengurangi rasa bersalah tersebut gitu kan ya, bisa menggeser sudut pandangnya bahwa saya lakukan me time bukan untuk diri saya loh. Sehingga saya nggak egois dengan melakukan me time. Justru saya melakukan me time secara reguler dan teratur untuk menjaga kesehatan mental saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena
ibu itu kan center of emotion. Jadi pusat emosinya keluarga itu ibu. Kenapa? Karena banyak banget hal yang diurus sama ibu. Urusan makan, urusan uang, urusan sekolah anak, urusan ini, urusan itu center of emotionnya ibu, gitu kan. Nah, ketika si ibunya ini istilahnya apa ya, skip gitu lah kondisi emosinya gitu, apa namanya, kondisi kesehatan mentalnya atau kondisi emosinya nggak bagus gitu kan, itu akan ngaruh tuh ke ranah-ranah aspek yang lain. Nah, supaya nggak ngaruh, maka ibu harus tahu gitu, kenal cara regulasi diri yang tepat untuk kemudian bisa apa tahu gitu, oh ini kayaknya yang saya butuhkan ini gitu, oh saya perlu ini, dan saya perlu me time, saya perlu untuk kelola diri. Nah, jadi nggak perlu merasa bersalah, karena justru ketika saya merasa bersalah, udah saya tahan aja sendiri, semuanya saya lakukan sendiri, saya korbankan semuanya gini-gini. Ya boleh sih kalau kuat, tapi berapa lama? Seperti itu. Jadi sebenarnya me time itu perlu. Nggak perlu yang lama, nggak perlu yang mewah, tapi kasih waktu buat diri sendiri, terkoneksi dengan diri sendiri, karena hanya ibu yang terkoneksi baik dengan dirinya yang mampu hadir penuh untuk keluarganya. Kayak gitu. Untuk me time sendiri durasinya kayak berapa bulan atau berapa minggu sekali sih? Kok berapa bulan, berapa minggu? Tiap hari. Oh, tiap hari ya mungkin. Jangan berapa bulan, berapa minggu, kan stresnya datang berapa bulan tiap hari. Mungkin konsep tentang me time-nya ya yang digeser. Kalau berapa bulan berapa minggu itu me time yang namanya staycation, jalan-jalan atau ke salon ke apa gitu kan. Itu yang berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan gitu kan ya. Tapi yang daily seperti apa? Bangun tidur, biarin aja anak-anak tidur dulu ya, belum dibangunin. Aku mau buka-buka browsing-browsing aja dulu, lihat-lihat apa belanjaan yang seger-seger apa segala macam. Atau anak-anak lagi di mana gitu sama orang tua, sama ayahnya atau apa, saya mau di meja makan dulu, menikmati, enjoying my food, minum dengan slowing down the pace gitu-gitu. Itu me time juga, 20 menit, nggak usah lama-lama, sekedar juga cuma bengong-bengong gitu, yang ya enjoying gitu di tempat tidur, muter-muter gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu ngerasa, oh ya cukup istirahatnya, dah yuk let's go gitu. Nah, itu jadi tiap hari ya. Harusnya gitu, karena kalau enggak nanti sibuk banget. Ibu tuh ini loh apa, kelihatannya nggak banyak yang dikerjain, tapi mental load-nya tuh banyak. Mental load perempuan itu banyak. Bahkan hal-hal yang terkesan sederhana itu sebetulnya di balik itu ada proses mental yang panjang. Kayak misalnya gini, mau masak apa? Itu kan pertanyaan cuma sederhana, mau masak apa gitu kan. Tapi di balik memilih menu, di balik jadinya satu masakan itu, ada milih, kepala kita dipakai untuk mikir menu apa ya yang anak-anak gue suka. Belanjanya kapan ya? Oh ya, belanjanya kan habis ini harus ngerjain tugas ini, harus ini ada meeting apa segala macam. Oh berarti belanja tuh kapan ya? Kemudian masaknya tuh gimana ya? Kemudian oh ya, anak-anak suka nggak ya? Oh ya, terus ini gizinya gimana ya? Buat beberapa ibu yang sangat concern terhadap gizi, itu kan juga jadi consideration, itu gizinya gimana? Coba bayangkan berapa proses mental yang dilakukan dalam proses menyajikan makanan itu. Belum lagi setelah itu tidak mendapatkan apresiasi. Wah mah aku nggak mau, nggak enak, kamu beli jajan aja, GoFood aja lah. Itu kan sedih banget ya. Itu mental load-nya banyak gitu. Dan itu setiap hari loh kayak gitu. Ya memang ada yang kuat, ada yang bisa, ada yang terbiasa gitu. Tapi ketika bertubi-tubi banyak, dan itu berarti perlu untuk menata diri. Nah, salah satu cara menata dirinya adalah ya menata diri kita untuk oh ya lebih baik, kenal diri. Oh ya saya kayaknya kalau isu-isu ini saya nggak kuat deh, udah saya nggak mau bahas. Oh kayaknya saya tipe orang yang nggak bisa deh kalau misalnya menyinggung masalah ini. Oh ya udah, oh saya kalau misalnya udah anak mulai gimana-gimana yang heboh banget gitu, saya kayaknya nggak bisa ngadepin deh. Oh ya udah mundur kayak gitu. Itu kita yang kenalin itu. Karena kita nggak bisa rely on orang lain untuk our happiness kan. Ya bisa, tapi lebih besar harus faktornya kita sendiri. Gitu. Mungkin iya kita bisa bilang, oh ya my husband make me feel happy gitu. Tapi kan tetap aja we have to find our happiness, dan kita harus bisa regulasi diri dengan baik dan tepat gitu.